Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang saya muliakan para bapak dan para ibu yang insyaallah semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, di acara yang mulia ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Al-siha wal afiyah. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan ya Allah, yang masih punya cicilan, yang masih punya hutang yang banyak, mudah-mudahan terlunas cicilannya. Dan mudah-mudahan ya Allah, yang tak punya hutang, yang sudah kaya, mudah-mudahan jadi orang kaya yang tak pelit, yang tak miskin. Dan mudah-mudahan para mas-mas atau mbak-mbak atau mungkin bapak-bapak yang mau nikah, mudah-mudahan cepat nikah dengan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan mengikuti batal wafid, mudah-mudahan tanpa kompak, tanpa enak, dan mudah-mudahan satu tahun full mudah-mudahan. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ini agak ragu ngaji di sini. Agak takut karena kemarin saya itu dapat WA bilang dari orang besok sini, katanya Mas. Kemarin sore keluarga saya dapat WA bilang inisial namanya itu 2 siang. Datang orangnya. Datang dia itu orangnya. Katanya kalau ngaji itu saya ada lucunya. Kalau saya tidak lucu ya, kalau pas saya tidak ingin lucu ya. Nah kalau ingin lucu ya mudah kecil atau sulit. Makanya 2 siang. Tak just kompot sampai para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar ngajinya agak santai. Mungkin bapak-bapak mau sambil rokokan, mau 1, 2 atau sapak di samping sebelah semua tidak masalah. Tidak apa-apa, atau mau ngopi sambil ngopi, tidak ada kopinya. Ada. Tidak bisa. Kosong. Tidak apa-apa, yang penting santai. Yang penting mau ngaji atau ibu-ibu mungkin sambil ngopetan atau mau sambil sender atau mau sambil bikin abisan, tidak masalah. Tidak apa-apa, yang penting mau ngaji, mau silakan. Yang penting enaknya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mungkin ngajinya pakai bahasa Indonesia ya. Saya sebenarnya bisa bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya itu kasar kan tidak enak. Ini semua orang Indonesia kan ya. Bukan orang Nigeria kan ya. Jadi kan lebih bahasa Indonesia ya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah. Kisah ini sering saya ceritakan karena memang kisah ini itu penting, apalagi di hari ini. Kisah ini dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tidak kenal. Tidak kenal. Kenal namanya. Tahu dari mana? Kan cuma dengar cerita. Siro. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikisahkan beliau ini punya anak itu banyak. Anaknya itu 10, yang laki saja itu 10. Dia juga punya anak perempuan, tapi tidak disebutkan anak perempuannya itu ada berapa. Hasil beliau itu punya anak. Di antara anaknya itu ada yang namanya Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Aziz, dan macam-macam sebagainya. Salah satu anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ahli dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu tutur kata, ilmu bahasa. Jadi kalau beliau ini ceramah, kalau beliau ini ngisi atau berucap itu indah, kata-katanya itu enak, teratur, indah banget. Suatu
Abdul Qadir Al-Jailani itu punya rutinannya semacam ini. Tapi yang hadir itu ribuan, bahkan ratusan ribu, banyak yang hadir. Anaknya saya Abdul Qadir Al-Jailani ini izin sama bapaknya, ayah boleh tidak rutinan besok saya yang ceramah. Si Abdul Qadir bilang, oh silakan, silakan, tidak apa-apa. Ayahnya senang karena ada pengganti dari ayahnya. Tapi si Abdul Qadir Al-Jailani itu manis. Beliau itu merasa, oh ya nanti ini ada sesuatu kalau anak saya, maka tidak ditinggal begitu. Ketika sudah hari anaknya si Abdul Qadir Al-Jailani ini ceramah, beliau ini mengungkapkan ceramah satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat, semua yang hadir ribuan itu menangis. Bukan menangis, tapi teriak-teriak, Al-Hisniyah saya, tolong aku ya si Abdul Qadir Al-Jailani, tolong aku. Anaknya ini nangis. Saya ini salah apa? Ceramah saya ini salah apa? Saya kata-katanya indah, kata-katanya bagus, teriak-teriak minta tolong kenapa? Dari belakang si Abdul Qadir Al-Jailani ini megang pundak anak dan mengatakan, kamu belum waktunya, biarkan ayah yang ceramah. Waktu itu si Abdul Qadir Al-Jailani ceramah megang pundak. Coba sampai dengar ceramahnya si Abdul Qadir Al-Jailani dulu waktu itu cuma seperti ini. Coba sampai dengar. Si Abdul Qadir Al-Jailani cuma mengatakan, dahulu ada seseorang di satu kampung ingin mengundang anak yatim untuk makan. Ketika undangan sudah disebar, paginya dia pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar dia masak. Setelah masakan selesai dia hidangkan semua masakan yang ada di meja. Sebelum anak yatim ini datang, ada satu ekor kucing naik ke atas meja, dia makan dan dia hancurkan semua makanan yang ada di meja, sehingga orang ini gagal mengundang anak yatim. Cuma seperti itu ceramahnya saya Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi semua ribuan orang yang hadir ini nangis sampai gurung-gurung. Anaknya heran, kok bisa? Ayah saya ini cuma ceramah kucing kok nangis. Sedangkan saya yang ceramahnya enak, pakai dalil-dalil, pakai hadis, pakai Al-Quran, kok teriak-teriak minta tolong, apa salah saya? Tidak terima anaknya, dia panggil, dia cari salah satu orang yang hadir di majelis itu dan mengatakan, ya Syekh, di mata pergi. Wahai Syekh, kenapa kamu menangis ketika ayah saya ceramah tentang kucing? Kok nangis? Sedangkan saya yang ceramahnya enak, kok sampai teriak-teriak minta tolong? Apa kata orang ini? Kamu tidak ngerti, kamu tidak paham. Si Abdul Qadir Al-Jailani itu mengibaratkan semua makanan yang ada di meja itulah ada amal ibadah, ada puasa, ada sholat, ada wirid, ada zikir, ada haji. Tapi ketika satu ekor kucing yang diibaratkan si Abdul Qadir Al-Jailani, kucing ini adalah penyakit hati, entah itu benci, entah itu dengki, entah itu iri, maka hancur semua amal ibadah. Makanya aku menangis. Tidak terima anaknya, dia datang satu orang lagi, ya saya dimarahi, kenapa kamu menangis ketika ayah saya ceramah tentang kucing? Kamu tidak paham, kamu tidak ngerti. Ayah saya, ayahmu itu mengibaratkan hidup ini tergantung akhir. Meskipun kamu ahli ibadah, ahli sholat, tapi ketika kamu sekali saja ada penyakit di dalam hati, entah itu iri atau benci atau fitnah, maka hancur, selesai semua amal ibadah. Makanya saya nangis, saya takut bagaimana akhir hayat saya. Baru setelah itu anaknya ngerti, oh ternyata ini inti dari ceramah ayah saya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal, ada dua hikmah yang kita bisa ambil dari ceramahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, sebagus apapun ibadahmu, sebanyak apapun ibadah, ketika sampai yang mempunyai penyakit hati satu saja, cuma satu, maka hancur semua amal ibadah. Entah itu haji, sholat, tahajud, dzikir, sholawat semua. Ketika sampai nyimpan satu saja penyakit hati, apapun itu, maka hancur semua amal ibadah. Yang berbicara bukan saya. Itu yang berbicara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau sampai tidak terima ya sampai parah di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan marah sama saya, itu yang ngomong Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan hal ini
dikuatkan oleh Nabi Muhammad apa? Al-hasad ya'kulu hasan kama ta'kuluna al-khawf. Ketika sampean hasad, ketika sampean sekali saja hasad, sampean sekali saja benci, sampean sekali saja iri, sampean sekali saja fitnah, maka hancur semua amal ibadah sampean. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Makanya hati ini harus bersih. Jangan sampai ada satu saja, apalagi banyak, satu saja jangan boleh ada di dalam hati. Karena Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ada yang bisa ngartikan? Kalau bisa ngartikan tidak tak kasih apa-apa. Ada yang bisa, tidak bisa. Ketika seseorang itu mempunyai penyakit hati satu, maka akan Allah tambahi penyakit hatinya. Mungkin cuma iri, cuma satu iri, tapi lama-lama akan ditambah oleh Allah, nanti jadi dengki, jadi hasud, jadi fitnah. Akhirnya apa puncaknya? Bunuh-bunuhan. Itu janjinya Allah di dalam Al-Quran. Bahkan bukan penyakit hati saja, penyakit dohir juga sama. Ketika sampai nyimpen satu penyakit di dalam hati, apapun itu, maka Allah akan memberikan penyakit di dohir sampai. Tiba-tiba sering batuk, sering pusing, atau sering ilah. Mau musim hujan, musim nggak hujan, musim panas kok batuk. Nah, kalau ada orang besok yang kayak gitu, sering batuk atau sering pilek, ya mungkin itu hatinya kok mungkin loh kan. Isyarat ini rugi, bahaya, menyesal. Seseorang yang hanya dia fokus ibadah tapi tidak fokus untuk membersihkan hati. Itu yang pertama, hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, orang itu kalau hatinya bersih, apapun yang keluar dari mulutnya pasti akan membekas, pasti akan terkena kepada orang yang mendengarnya. Kenapa? Wa kullu ina'in bima fihi yanṭuq. Setiap wadah akan memercikkan apa yang ada di dalam wadah. Kalau di dalam wadah itu isinya susu, yang keluar juga pasti susu. Kalau di dalam wadah itu isinya air, yang keluar pasti air. Begitu juga hati manusia. Kalau hatinya manusia itu bersih, yang keluar dari lisannya pasti bersih. Kalau hatinya manusia itu baik, yang keluar pasti baik. Kalau yang di dalam hatinya manusia ini kotor, menjijikkan, busuk, ya yang keluar pasti busuk. Makanya itu, saya itu heran. Untuk ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak itu, jangan marah. Kalau sampai itu misalnya ibu-ibu itu punya suami yang senengani ngopi tengah malam, tak usah marah. Bojo saya itu ngopi, ya nggak boleh-boleh. Ngopi terus, nggak boleh-boleh. Suruh tahajud nggak mau, suruh sholat nggak mau, suruh sholawatan nggak mau. Jangan marah. Mungkin bapak-bapak punya istri, bojo saya itu tiktokan, joget, tidak karuan, suruh sholawatan nggak mau. Jangan marah, tak boleh. Atau punya anak saya itu senang kota ya, kalau nyawer ya tidak boleh marah. Kenapa tidak boleh marah? Ya kenapa? Nasihat sampai itu tidak diterima. Ya karena hati ini masih kotor. Karena apa? Kalau hatinya itu bersih, yang keluar itu pasti akan bersih, pasti akan membekas. Ya contohnya seperti ini. Ibu-ibu lah kalau contoh. Misal sampean punya suami yang gelambir. Paham maksudnya gelambir? Gelambir itu males, ngopi turu ngapa itu. Wis gak karuan jak ngaji gak gelem jak sholawatan gak sholat gak mau. Kira-kira Bu ya sampean jawab. Kira-kira sampean obati apa sampean tukar tambah? Tukar tambah ya jangan ditukar tambah dulu, diobati dulu lah. Masa harus mau ditukar tambah? Ya diobati dulu. Kalau misal diobati nih, misal ibu-ibu ini misal diobati, sampai obati di mana? Di bengkel, ketok magic, dokter Maerot apa ke kiai? Di solder. Kan ya ke kiai. Kenapa ke kiai? Karena sampai yakin kiai itu hatinya bersih, sehingga ketika dia menyelesaikan hati itu pasti akan membekas di hatinya suami sampean.
Tapi sampai misalnya ibu-ibu tidak terima, karena saya itu sudah datang ke kiai dia, ke kiai fulan, ke bos ini, ke habib ini, ke syekh ini, tapi suami saya tetap aja kayak gitu. Saya sudah minta doa, minta air, tetap aja jangan salahkan kiainya kayak gitu. Jangan salahkan airnya, mau air aku, atau oleh mineral, aku Viva, ya jangan disalahkan. Maka kalau kayak gitu, berarti suami sampean itu hatinya sudah karatan. Harus dibersihkan dulu sehingga nasihat itu bisa masuk ke dalam hati suaminya sampean. Makanya katanya sehat berkotoran jalani, yang pertama itu apa? Hatinya harus bersih dari penyakit. Kalau sampean sudah hatinya bersih, sampean baru akan bisa merasakan nikmatnya mempunyai hati yang bersih. Itu dua hikmah yang kita bisa ambil dari kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat seperti ini. Semua orang itu pasti ingin menjadi pemenang. Tapi seseorang baru bisa dikatakan menjadi pemenang ketika dia mengalahkan lawannya. Kan seperti itu. Orang baru bisa menang ya kalau bisa menjatuhkan lawannya. Kalau sampai ingin tahu pemenang dalam urusan harta, yang menang ya dia yang bisa mengalahkan lawannya. Entah apapun yang penting dia bisa menang. Entah itu pakai santet, pakai dukun, pakai jambi-jambi, pokoknya yang penting dia menang. Dia bisa mengalahkan harta lawannya. Kalau dalam urusan pertandingan, pemenangnya ya dia yang bisa mengalahkan lawannya. Entah pakai mantra atau apa, yang penting bisa menang. Tapi sampai tahu apa dia? Pemenang sejati, pemenang sesungguhnya, pemenang yang memang kemenangannya itu dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemenang yang memang kemenangannya itu diinginkan oleh Nabi Muhammad. Mereka ini menang tanpa harus mengalahkan lawannya. Mereka menang tanpa harus menjatuhkan lawannya. Lalu siapa mereka pemenang sejati? Pemenang sejati adalah orang yang di dalam hatinya gak punya benci, gak punya iri, gak punya dengki, gak pernah mengganggu orang lain. Hatinya itu selalu bersih, gak dikotori dengan hal-hal menjijikkan. Tapi namanya manusia pasti mereka. Loh bagaimana kalau dia yang benci saya dulu? Loh bagaimana kalau dia yang ganggu saya dahulu? Masa saya tak boleh ganggu? Masa saya tak boleh benci? Loh apakah harus fitnahan itu dibalas dengan fitnahan? Apakah harus kebencian itu dibalas dengan kebencian? Tidak seperti itu kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad itu pemenang sejati yang mereka yang tidak punya benci, tidak punya iri, meskipun difitnah, dicaci, diganggu dia tidak balas. Itu katanya Nabi Muhammad pemenang sejati. Pemenang yang memang kemenangannya dinanti oleh Nabi Muhammad ya orang seperti itu. Karena pernah seperti itu. Nabi Muhammad itu pernah mengungkapkan secara langsung keinginannya kepada para sahabatnya. Ketika beliau itu sedang duduk-duduk seperti ini, ada kopi teh. Di sini kan ada kopi, ada teh. Ini bedanya saya dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ada kopi teh, saya cuma lakukan sama beliau. Kalau bisa beliau satu. Ini bedanya. Waktu Nabi Muhammad itu sedang duduk-duduk dengan sahabatnya, Nabi Muhammad itu tiba-tiba bilang seperti ini. Ayat sis ahadukum an yakuna misil Abu Dhabi. Apakah kalian tidak bisa? Apakah kalian tidak mau? Apakah kalian tidak ingin seperti seseorang yang namanya Abu Dhabi? Ini namanya agak unik. Namanya itu Abu Dhabi. Mungkin ibu-ibu yang mau punya anak atau mau ganti nama bisa pakai nama ini Abu Dhabi. Nah, nanti itu panggilannya Dom. Kan enak mancepan anak sampai. Nama ini nama suci, pernah keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bilang, apakah kalian tidak ingin seperti orang yang bernama Abu Dhabi? Sahabatnya yang mendengar ini heran, langsung bertanya, man huwa Abu Dhabi ya Rasulullah? Siapa Abu Dhabi itu ya Rasulullah? Apa kehebatannya sampai engkau memuji seseorang yang namanya Abu Dhabi? Saya tidak pernah dengar orang namanya Abu Dhabi. Apa kata Nabi Muhammad? Abu Dhabi itu sama seperti kalian, dibenci, difitnah,
diganggu, terus pokoknya macam-macam, sama seperti kalian. Tapi dia tidak balas. Dia punya kekuatan untuk membalas. Dia punya harta, dia ini kaya, punya kekuatan untuk membalas. Tapi dia itu selalu diam, tidak mau membalas. Bahkan disebutkan Abu Dhamdam ini kalau keluar pagi dari rumahnya itu diganggu, difitnah, dibenci. Beliau itu selalu mengatakan apa? Allahumma inni qad tasaddaqtu. Ya Allah, katanya Abu Dhamdam, kalau difitnah, kalau dibenci, beliau itu selalu mengucap kalimat ini, Allahumma inni qad tasaddaqtu. Ya Allah, hari ini saya sedekah dengan kehormatan saya. Yang benci saya, yang ganggu saya, yang fitnah saya maafkan. Sungguh saya nggak punya benci, nggak punya iri, nggak punya dengki kepada siapa. Cuma ini loh modalnya Abu Dhamdam. Tidak disebutkan sholatnya yang banyak, tidak disebutkan puasanya yang banyak, tidak disebutkan ibadahnya yang banyak, bukan disebutkan itu. Tapi yang disebut apa? Hatinya yang luas, hatinya yang suka memaafkan. Sehingga Nabi Muhammad mendorong sahabatnya untuk bisa seperti Abu Dhamdam. Kenapa? Apakah karena hartanya yang banyak? Apakah karena jabatannya yang tinggi? Ataukah karena ilmunya yang banyak? Bukan kesimpulannya. Tapi apa? Nabi Muhammad mendorong, menginginkan kita untuk menjadi seseorang yang pemaaf, gak suka benci, gak suka iri, gak suka dengki kepada orang lain. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya itu ya, menurut saya, seharusnya kita ini sudah harus terbiasa dengan fitnahan dan kebencian orang lain kepada kita. Sudah harus terbiasa. Masa umur segini masih magelang? Karena mungkin ya kalau SD dilokno bapake kamu itu wajar aja SD. Masa sampai umur 40, 50, 30 ya tak boleh. Harusnya sudah harus terbiasa. Sudah harus terbiasa dengan fitnahan, kebencian, kegangguan orang lain kepada kita. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa membuat orang untuk nggak benci dengan kita. Kan seperti itu. Contohnya seperti ini saja. Orang yang sempurna itu ada yang benci, ada yang fitnah, apalagi yang nggak sempurna. Contoh, ada orang kaya, pasti ada yang benci, ada yang fitnah, apalagi yang miskin. Belum kan? Miskin beli pecel salah, wis melarat, kakek kaya itu pecel banget, kan seperti itu. Ya pasti mulutnya orang nggak gitu. Yang cantik, ya ada yang fitnah, ada yang ganggu, apalagi yang elek. Irang gitu, mobilan, Irang mobilan, kan salah kan? Yang alim, yang pintar itu salah, apalagi yang bodoh, wis goblok, mobilan, melarat mana? Kan nggak bisa. Kita itu memang sudah harus terbiasa dengan fitnahan, dengan gangguan orang lain kepada kita. Tapi kita itu bisa untuk membuat hati kita ini jangan benci kepada orang lain. Ya cuma itu modalnya. Kita itu bisa. Kita tidak bisa membuat orang tidak benci, tapi kita bisa membuat kita ini jangan benci kepada orang lain. Karena kita itu tidak punya kendali untuk ngatur mulut orang, hati orang, mata orang, perbuatan orang. Tapi kendalikan itu semua untuk diri kita. Kita kendalikan hati kita, mata kita, perbuatan kita, mulut kita supaya jangan ganggu orang, jangan benci orang, jangan fitnah kepada orang lain. Karena gampangnya itu seperti ini, mudahnya itu seperti ini. Ketika sampean dibenci, difitnah, diganggu orang lain, sampean ingat aja seperti ini. Ketika sampean difitnah, diganggu, dibenci, ingat katanya. Berarti saat itu Allah ingin mengenalkan dirimu kepada orang lain dengan penuh kemuliaan. Kok bisa? Coba sampean bayangkan. Orang soleh, wali songo itu ada yang benci apa? Ada yang fitnah apa? Kan ada. Bahkan Nabi saja ada yang benci, ada yang fitnah. Tapi coba, kan masih diingat sampai sekarang. Bahkan namanya itu masih disebut sampai sekarang. Lalu mana pembencinya? Mana pengganggunya? Kan tidak ada. Bahkan kuburannya aja tidak ada yang tahu. Apa pernah sampai tahlilan terus misalnya Sumaila Roseh Abu Jahal? Tidak pernah. Kenapa nyebut-nyebut Abu Jahal? Sampai tahlilan ngirim Sumaila Rohimah Abu Lahab? Tidak pernah. Yang disebutkan orang-orang soleh sampai yang ingin seperti mana? Ingin seperti Abu Jahal atau ingin seperti Wali Songo,
ingin seperti orang soleh, ingin seperti Nabi Muhammad. Makanya itu jangan pernah benci, jangan suka benci, jangan pernah iri, dengki, apalagi ganggu kepada orang lain. Karena apa? Silahul am, hobihul am. Senjatanya orang-orang rendah. Senjatanya orang-orang rendah itu apa sih? Kalimat-kalimat cacian dan kalimat-kalimat fitnah. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau kita, saya atau sampean sering ganggu orang, sering benci kepada orang, sering fitnah kepada orang, berarti sampean harus sadar, berarti saya ini termasuk orang-orang yang berwatak rendahan. Jadi tidak usah direndahkan, kita ini sudah rendah di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ini, karena sudah jam 12 ini. Malam ini malu. Jam saya jam 12 ini. Malam nanti. Terakhir, ada 2 cerita. Nanti sampai akhir mau yang seperti mana? Yang pertama, dalam hadis Abu Hurairah, ada seorang sahabat itu tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada fulana. Fulana itu artinya perempuan. Bukan berarti saya benci sama perempuan, tidak. Istri saya masih perempuan, saya masih normal. Cuma hadis ini menjelaskan tentang perempuan. Ya Rasulullah, ada perempuan mulai dia ini selalu sholat tahajud, tidak pernah tidak sholat tahajud. Watasumunnaha, dia ini selalu puasa sunnah. Watatasoddaq, dan dia ini selalu bersedekah. Punya tidak punya uang selalu sedekah. Walakin ya Rasulullah, akan tetapi ya Rasulullah, tu'di jironaha bilisaniha. Akan tetapi perempuan yang solehah ini Rasulullah sering ngomong pedes kepada tetangga. Banyak kan seperti ini ya. Besok mungkin ya tidak tahu saya. Tidak ada yang ngaku. Ini katanya sahabat itu, ini ada orang soleh ya Rasulullah, ibadah terus, tapi dia itu sering ngomong pedes, sering ganggu kepada tetangganya. Sahabat ini ingin tanya, terus orang yang seperti ini ya Rasulullah, yang ibadahnya banyak ini, kira-kira nanti ini bagaimana ya dia di akhirat? Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Ia fitnah. Perempuan yang seperti ini kata Nabi Muhammad tempatnya pasti dia. Cerita yang kedua, ketika Nabi Muhammad sedang taklim di Masjid Nabawi, tiba-tiba Nabi Muhammad itu berkata seperti ini, akan datang calon penghuni surga. Maka sahabat yang seperti ini pikirannya pasti yang datang Sayyidina Abu Bakar, Umar, atau Utsman, atau sahabat-sahabat terbesar yang lain. Ternyata yang datang itu orang biasa, orang Badui, pakaiannya biasa, sandalnya dijinjing. Sahabat heran, mosok penghuni surga kayak gini rupanya. Hari yang kedua Nabi Muhammad bilang lagi akan datang penghuni surga, yang datang juga orang itu. Hari ketiga berubah perkataannya Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad mengatakan, saya mendengar langkah kaki penghuni surga. Yang datang juga orang itu. Maka ada 2 orang sahabat namanya Sayyidina Mu'ad dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Heran, penasaran, kok bisa ya orang seperti ini dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga? Padahal sahabat Mu'ad sama sahabat Ali ini asrul mubasyirin fil jannah, sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sudah dijamin Sayyidina Mu'ad sama Sayyidina Ali, tapi masih hiro, masih penasaran. Apa ya penyebabnya orang ini bisa masuk surga? Ini kan bedanya kita dengan sahabat Mu'ad sama Ali. Kalau Mu'ad sama Ali dijamin masuk surga, masih penasaran dengan kebaikan orang. Kalau misalnya ini Nabi Muhammad datang di sini, terus bilang semua orang yang ada di masjid ini tak jamin masuk surga, tak jamin sampai tidak mungkin mau di sini lagi. Ya kan mungkin gitu kan. Mungkin ibu-ibu langsung buka majelis ghibah, majelis rasa-rasa. Mungkin mas-mas saya termasuk saya langsung karaoke, mungkin karaoke langsung nang kafe. Ya itu bedanya kita dengan Mu'ad sama Ali itu. Kalau Mu'ad sudah dijamin masuk surga tapi masih ingin, kok bisa ya? Saya kok tidak bisa seperti itu? Apa kehebatannya? Akhirnya sahabat Mu'ad sama Ali ini izin ke orang itu, saya ingin tinggal di rumah, ingin nginep gitu. Gampangannya itu ingin. Oh iya silakan. Malam hari habis isya dipersilakan masuk ke rumahnya, disediakan makanan, buah-buahan, kopi-kopian, segala macam.
ditunggu orang ini ibadahnya apa? Ternyata tak tahajud. Besoknya hari kedua ternyata baca Qurannya itu terbata-bata, melenceng-melenceng, enggak lancar. Di hari ketiga dia juga enggak puasa. Heran sahabat Mu'adz sama sahabat Ali, kamu ini sama Rasulullah dijamin masuk surga, tapi tak lihat hari pertama kamu enggak tahajud, hari kedua baca Qurannya ya terbata-bata, hari ketiga kamu ya enggak puasa, enggak pernah sedekah. Terus apa ya amal ibadahmu sampai Nabi Muhammad itu menganggap menyebut sampean itu masuk surga? Apa kata sahabat yang dijamin masuk surga ini? Lasku min ahli tahajud. Saya ini memang bukan orang yang ahli tahajud. Lasku min ahli siyam. Saya juga bukan orang yang ahli puasa. Saya juga bukan orang yang ahli baca Quran, ahli sholawat, ahli sedekah. Saya bukan seperti itu. Tapi ketika saya mau tidur, saya selalu berdoa, ya Allah, hari ini yang salah sama saya maafkan. Yang hari ini salah sama saya, Allah, semua saya maafkan. Cuma gara-gara itu dijamin dan disebut oleh Nabi Muhammad calon penghuni surga. Nah, sekarang tinggal kita mau seperti mana. Yang pertama, yang ahli pada tahajud sampai berkue kosong sampai segala macam, tapi dia lupa untuk membersihkan hati, masih ada benci, dengki, iri, sombong, fitnah, akhirnya apa? Masuk neraka. Atau sampai ibadahnya sekedarnya, wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, tapi fokus